Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Begini ya judulnya ya. Pendeta tidak boleh menghakimi ya. Pendeta itu tidak boleh menghakimi. Ya, saya dapat biasalah kiriman dari tayangan ya toh. Terus, Pak, apa tanggapan Pak Pendeta katanya. Karena ada seorang pendeta yang sedang menghakimi dengan perempuan ya. Tapi perempuannya ini peramal ya. Ya, saya tidak setuju dengan ramalannya perempuan ini ya. Wanita ini tukang ramal. Meramalnya tidak boleh lah ya, seperti itu ya, meramalkan sesuatu yang memprovokasi, itu tidak boleh ya. Lalu ada seorang pendeta katanya, itu kamu itu melakukan kebohongan publik, wahai peramal perempuan katanya. Ya, kebohongan publik ya, meramal yang nggak pasti gitu ya. Kata si pendeta ini, katanya yang ngaku pendeta ini, katanya, kamu melakukan kebohongan publik, wahai peramal. Peramal yang mana? Peramal perempuan. Pendeta menghakimi ke peramal perempuan. Sebenarnya yang melakukan kebohongan publik siapa? Ya, apakah perempuan atau yang ngaku pendeta? Ya, ntar dulu Pak. Itu pendeta ngaku orang Kristen nggak? Ngaku Kristen, pendeta Kristen. Pendeta Kristen tapi tidak nyembah Yesus Kristus, Yesus Kristus, bukan jadi Allahnya. Itu Kristen atau bukan? Bukan. Kalau Kristen itu harus penyembah Yesus Kristus ya, makanya disebut Kristen. Kalau penyembah Bapa, Faderian. Nah, ini pendeta penyembah Bapa apa penyembah Yesus? Apa penyembah Kristus? Penyembah Bapa, berarti dia yang melakukan kebohongan publik. Dia nyembah Bapa tapi ngaku-ngaku orang Kristen. Itu namanya kebohongan publik. Anda tidak boleh ngaku orang Kristen. Lawong yang kamu sembah bukan Kristus. Kristen harus penyembah Yesus Kristus. Mari kita lihat ya. Jadi itu saling menghakimi itu antara yang ngaku pendeta sama peramal ya. Kalau peramal ya udah gitu perempuan lagi. Laki kok beraninya sama perempuan loh. Ya. Menggelikan. Udah gitu kebohongan publik katanya justru dia yang melakukan kebohongan publik. Catat baik-baik. Kristen mutlak penyembah Yesus Kristus. Percaya pada Yesus Kristus. Kalau percaya pada Bapa namanya Faderian. Bukan orang Kristen Pak. Bukan. Jadi yang bohong siapa Pak? Ya pendetanya. Nggak nyembah Yesus Kristus kok bilang pendeta Kristen. Ya, oke. Tidak boleh menghakimi. Pendeta itu tidak boleh menghakimi. Pak, pendeta HTD ini tukang menghakimi. Nggak boleh ya. Pendeta HTD sendiri tukang menghakimi. Menghakimi apa? Kita lihat ya. Yohanes 12 ayat 48. Firman yang telah kukatakan itulah yang menjadi hakimmu. Jadi kita itu dihakimi oleh firman, bukan oleh pendeta. Saya nggak pernah menghakimi. Karena saya menyampaikan firman, lalu Anda pikir HTD menghakimi. Mari kita lihat contohnya. Ya. Yang percaya Bapa ke neraka itu menghakimi apa enggak? Kan pendeta tadi yang pendeta katanya ngelawan perempuan tadi. Ya. Pendeta beraninya sama wanita itu ya. Sama wanita peramal itu. Itu apa penyembah Bapa, betul. Penyembah Bapa masuk neraka itu menghakimi enggak? Ayo. Kan kita dihakimi memakai firman. Mari kita lihat ya. Dari dulu Yesus masih manusia pun yang masuk surga itu yang percaya pada Yesus. Yesus manusia, bukan percaya pada Bapa. Yohanes 6 ayat 40. Inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya kalian semua yang melihat anak percaya pada anak, enggak disuruh percaya Bapa. Dari dulu pun tidak pernah ada suruh percaya Bapa.
Suruh percaya kepada anak. Nah, anak itu, yang Yesus anak itu, sekarang sudah jadi Allah di surga. Wahyu 21 ayat 7, Wahyu 11 ayat 15, Wahyu 11 ayat 17. Yesus sekarang duduk di tanah surga. Wahyu 4 ayat 2. Dulu saja waktu jadi manusia, yang selamat itu yang percaya pada anak, bukan percaya pada Bapa. Hari ini itu anak sudah jadi Allah di surga. Kamu kok masih percaya Bapa? Maka yang percaya Bapa ke neraka. Yes, betul. Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya akulah Allah, akulah Dia, maksudnya akulah Allah, mati dalam dosamu, ya ke neraka. Jadi ketika HTD mengatakan bahwa yang percaya Bapa ke neraka itu menghakimi atau tidak? Jelas tidak, karena ayat Alkitab Anda dihakimi pakai firman, bukan HTD yang menghakimi. Aduh, tepuk jidat deh kalau sama HTD. Ya, berarti yang penyembah Bapa ya. Kalau saudara, ntar dulu ya bentar. Kalau saudara masih hari ini masih menyembah Bapa ya, berarti Anda dihakimi pakai firman, Anda akan masuk neraka ya. Yang penyembah Bapa ya, introspeksi diri ya, penyembah Bapa masuk neraka. Kalau mau masuk surga harus nyembah Yesus, itu baru benar. Kedua, Kristen kambing itu terkutuk. HTD menghakimi enggak? Ya memang benar kok. Kristen kambing terkutuk ke neraka. Karena Kristen kambing ini ya di 2 Petrus 2 ayat 10 sampai 14 menghina pemerintahan Allah. Pemerintahan Allah itu sekarang siapa? Baca Wahyu 11 ayat 15. Pemerintahan Allah dipegang oleh Yesus. Ya, dan nanti tentu saja dengan anak domba ya. Ya, sama dengan Wahyu 22 ayat 3 juga. Anda menghina pemerintahan Allah. Ya, menurut kalian para Kristen kan pemerintahan Allah yang megang pemerintahan masih Bapa. Kamu menghina, kamu di sini menghina pemerintahan Allah, ya kamu kambing terkutuk. Ya. Karena di ayat 14, 2 Petrus 2 ayat 14 disebut terkutuk. Di samping itu Galatia 1 ayat 8 dan 9. Memberitakan Injil lain itu terkutuk. Injil lain itu apa? Ya Tritunggal itu Injil lain. Nggak ada di Alkitab. Allah itu pribadi itu Injil lain. Nggak ada di Alkitab. Allah itu kesatuan itu Injil lain. Nggak ada di Alkitab. Yang ada Allah itu satu. Galatia 3 ayat 20. Roma 10 ayat 12. Allah itu roh. Nggak pernah pribadi. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu apalagi esa, tidak pernah Tritunggal. Ya. 1 Timotius 2 ayat 5 ya. Anda yang memberitakan Injil lain disebut terkutuk. Anda yang menghina pemerintahan Allah terkutuk. Introspeksi dirimu sekarang. Kalian menghina Yesus sebagai yang berkuasa di surga enggak? Iya Pak, kami masih nyembah Bapa. Anda termasuk Kristen kambing terkutuk. Ini yang menghakimi HTD apa firman? Firman. HTD enggak menghakimi, Anda dihakimi oleh firman Allah. Nomor 3, Simon tukang sihir di dalam Kisah 8 ayat 9 sampai 12. Simon ini tukang sihir, tukang hipnotis sehingga dia menyihir seluruh Samaria. Bahkan orang Samaria sampai punya anggapan ini Simon ini dengan kuasa Allah, dia comot-comot Allah loh. Ya, tetapi dia tukang sihir, mana ada sih Pak comot-comot Allah kok tukang sihir? Ada. Kok mujizatnya bisa? Karena mujizat itu dari dua sumber, dari iblis sama dari Allah. Lukas 11 ayat 19. Perhatikan, ini Simon yang tukang sihir, begitu tobat dibaptis, dia berhenti tukang sihirnya. Kalau di Indonesia ada peniru-peniru Simon yang melakukan mujizat di jalan-jalan, terus dia dengar tayangan ini, dia masih melakukan, berarti dia belum dibaptis. Cek saja yang disembah oleh Simon peniru, Simon KW, siapa yang disembah? Pasti masih Bapa. Makanya mujizatnya dari iblis. Cek dulu, meskipun kamu bentengin pakai benteng beton. Oh, kok benteng beton? Benteng beton ya. Meskipun kamu pagerin pakai benteng beton ya toh. Kok beton lagi sih? Benteng beton ya toh. Tanya dulu, Pak Pendeta, kamu yang niru-niru Simon
jadi Simon KW, kamu nyembah siapa, Pak? Aku nyembah Bapa, berarti mujizatnya dari iblis. Very clear kok. Allah itu Yesus sekarang, ya. Bukan Bapa. Dari dulu juga orang harus percaya Yesus kok. Ya. Ya. Perhatikan baik-baik, Simon yang asli, Simon di dalam Kisah 8 ayat 9 sampai 12, di ayat 9 sampai 10 sampai 11, ini masih menyebarkan yang namanya sorcery atau apa itu namanya? Sihir. Lalu tobat di ayat 12. Setelah tobat dia nggak lagi. Karena dia tahu, oh dulu kami sihir. Sekarang aku tahu kuasa yang dari Allah. Lalu dia ikut sama Filipus, menyembuhkan juga, tetapi tidak pakai sihir. Sekarang kalau ada Simon KW, tiruan di Indonesia, niru-niru Simon, ya. Terus Anda sudah dengar tayangan ini, terus Anda tidak tobat, berarti kamu belum tobat, belum dibaptis. Pasti Allahmu masih Bapa. Betul, Pak. Makanya kesembuhannya dari iblis 100%. Nanti kalau kamu sudah tobat, pasti kamu tidak melakukan itu lagi, ya. Flaunted sudah tidak pamer itu udah enggak, ya. Pasti karena di dalam Kisah 8 ayat 12 akhirnya Simon ini tobat, dia tetap menyembuhkan bersama Filipus tapi enggak pakai sihir, enggak pakai pamer-pamer. Itu bedanya dengan Simon KW Indonesia. Meskipun kamu bentengin pakai pagar beton, kok beton sih Pak? Pagar beton maksudnya. HTD sing ada lawan. Pagar beton kok jadi pagar beton. Ya. Tetap tidak bisa. Tanya dulu tuh pastormu tuh. Pak pastor nyembah siapa? Nyembah Bapak. Tepuk jidat berarti Bapak iblis dong. Yes, ya toh. Itu tukang sihir. Terus nomor 4 ya, yang pamer bahasa roh, sikara lama raba-raba lama-lama enak juga. Ayo saudara-saudara, aku dapat hikmat nih dari Tuhan nih. Aku suruh menengking corona. Ayo pada bahasa roh supaya imun kita naik 40%. Sikara lama raba-raba, lama-lama enak juga, makin diraba makin terasa. Itu roh dari mana? Cek dulu pendetanya itu nyembah siapa? Nyembah Bapa. Ya berarti itu roh iblis, bukan roh Allah. Roh Kudus itu sekarang Yesus. Kamu tahu nggak bahwa Yesus adalah Roh Kudus? Ngerti nggak? Yesus 8 kali di kitab Wahyu mengatakan roh, aku roh. Ya. Wahyu 2 ayat 7, ayat 11, ayat 7, 11, ayat 7, 11, 17, 29. Wahyu pasal 3 ayat 6, ayat 13, ayat 22. Wahyu pasal 22 ayat 17. Ya. 8 kali Yesus itu ngomong, aku ini roh. Ya. Kalau Anda bilang bahasa roh, kamu sendiri nyembah Yesus enggak? Enggak, ya berarti bukan roh Yesus. Bukan Roh Kudus itu Yesus. Sikara lama raba-raba itu bahasa roh dari iblis alahi laknat. Pasti Pak, pasti. Karena flaunted ya, kamu melakukannya seperti 1 Korintus 14 ayat 23 ya. Jemaat gila orang bilang ya. Kalau HTD ngomong gini, ini menghakimi apa? Menunjukkan bahwa ayat Alkitab itu menghakimi kamu. Yang benar menunjukkan ayat Alkitab. HTD nunjukin ke kalian para pendeta, HTD itu nunjukin ke kalian apa yang kalian lakukan itu bertentangan dengan Alkitab yang ditulis di Alkitab. Bahasa roh sikara lama raba-raba ya bertentangan ya toh, menyembuhkan dalam nama Yesus, in the name of Jesus. Ya, Yesus Lord. Yesus itu gelarnya atau statusnya di surga itu 12. Kamu cuman percaya Yesus Tuhan tok, kok koar-koar melebihi kucing kawin, melebihi ayam mau bertelur, ya. Ya berkoar-koar ya. Yesus itu ada 12 status di surga. Tuhan iya, Allah kamu tolak toh? Tolak. Khalik langit dan bumi, Yesus kamu tolak toh? Tolak ya. Apalagi maha kuasa, menurut kamu maha kuasa siapa? Bapa. Nah yang benar kan Yesus, kamu tolak. Itu baru 4. Ada 12 sifatnya ya. Yang duduk di tata surga menurut kamu berapa? 2 orang Pak. Bapa di kiri, Yesus di kanan. Itu salahnya. Ayat Alkitab 1 seorang. Wahyu 4 ayat 2. Makanya HTD bukan menghakimi, nunjukin tuh ayat Alkitab yang menghakimi kalian itu firman ya. Yohanes 12 ayat 40
48, firman yang telah kukatakan itu menghakimi kalian. Sebab firmanmu adalah kebenaran. Very clear? Ya. Ya. Silahkan ya Bapak Saudara, very clear, jadi 4 aja lah, udah nggak usah yang lain-lain ya. Ya, saudara yang tertemplak dengan hal ini ya, pendeta tidak boleh menghakimi ya. Saya hanya nunjukin ayat Alkitab. Silahkan di cross check. Setiap omongan HTD silahkan di cross check. Meskipun kamu bentengin pakai pagar beton, nggak akan mempan, ya toh. Cek dulu pagar beton maksudnya. Cek dulu, ya toh, pendetamu siapa yang disembah. Bapak, berarti segala kuasanya dari iblis, karena Yesus mengatakan mujizat itu ada 2 sumber, yang satu dari iblis, satu dari Allah. Ya, ya kalau dari Allah nggak pamer, Pak. Ikut sekolah Alkitab ya, mau ikut program bahasa Indonesia yang Bachelor Bibliology Study maupun in English ya, in English disebut Master Bibliology Study. Online semuanya ya. Kalau Master Bibliology Study itu semua in English ya. Kalau Bachelor sarjana itu dalam bahasa Indonesia ya. Silakan ya, sudah banyak yang daftar ya, dari Amerika, dari Brasil sudah banyak yang daftar ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar ya. Jadi tidak boleh pendeta menghakimi ya. Pendeta harus menunjukkan ayat Alkitab ini loh. Kalian itu, kita semua ini termasuk saya, dihakimi memakai firman. Ya. Firman itu saya sampaikan karena kalian kan nggak paham, tak kasih tahu kalian tuh gitu loh. Kalian itu nggak cocok sama firman, gitu maksudnya ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Ikut sekolah Alkitab ya, biar pinter ya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Haleluya, amin.